dasar pada materi ini ialah 4.2 mengonstruksi teks laporan hasil observasi berkaitan dengan bidang pekerjaan dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan. Langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Yang pertama, tentukan objeknya terlebih dahulu. Objeknya seperti hewan, tumbuhan, manusia, tempat, peristiwa, dan yang lainnya. Yang kedua, susunlah jadwal observasi. Kita harus bisa menentukan waktu yang tepat untuk observasi sesuai dengan keadaan kita dan juga keadaan objek yang akan kita amati. Contohnya, kita akan mengobservasi sebuah tempat wisata, tempat bermain, mall, ataupun kebun binatang. Kita harus tahu nih, kapan jadwal bukanya tempat tersebut supaya kita bisa berkunjung ke tempat tersebut untuk melakukan observasi. Yang ketiga, lakukanlah observasi terhadap objek dengan menyiapkan pertanyaan atau poin-poin pengamatan terlebih dahulu. Jadi, sebelum kita melakukan observasi, kita harus menyiapkan pertanyaan. Apa sih yang akan kita observasi pada objek ini? Agar nantinya saat melakukan observasi, kita tidak lagi bingung mau mengobservasinya tentang apa. Dan lakukanlah observasi ini dengan cermat. Misalnya, kita akan mengobservasi tentang lidah buaya. Apa sih yang akan kita observasi tentang lidah buaya? Contohnya, poin pengamatan tentang lidah buaya, bagaimana bentuk tumbuhannya, lalu di mana tempat tumbuh lidah buaya, dan apa saja manfaat dari lidah buaya tersebut, dan lain sebagainya. Terakhir, untuk melengkapi hasil observasi kita, jika memungkinkan, ada baiknya kita melakukan wawancara atau studi pustaka terkait dengan objek yang kita amati, supaya kita mendapatkan data yang relevan dari sumber yang terpercaya, dan hasil observasi kita itu tidak asal-asalan. Selanjutnya, yang keempat, catatlah hasil observasi kalian. Bila memungkinkan, ambillah foto atau video saat kalian sedang melakukan observasi. Jadi, biar ada bukti kalau kalian sudah melakukan observasi secara langsung. Seperti contoh di bawah ini, hasil observasi tumbuhan lidah buaya. Yang kelima, susunlah teks laporan hasil observasimu dengan memerhatikan ketepatan isi, struktur, dan kaidah kebahasaannya. Yang keenam, presentasikan hasil teks laporan hasil observasi di hadapan teman-temanmu. Dalam hal ini, jika kalian adalah peserta didik, tentunya setelah kalian membuat teks laporan hasil observasi, kalian akan mempresentasikannya di depan kelas, supaya teman-teman di kelas tahu apa yang sudah kalian observasi. Nah, setelah itu, kita akan saling menanggapi, memberikan kritik dan saran. Jadi, pasti hasil observasi itu ada kelebihan dan kekurangannya. Kita bisa memberikan kritik dan saran untuk perbaikan hasil dari observasi yang sudah kita lakukan. Kemudian, jika kalian ingin tulisan kalian itu bisa dibaca oleh orang lain, kalian harus mampu mempublikasikan laporan hasil observasi kalian, bisa lewat mading, media sosial, media cetak, dan yang lainnya. Itu jika kalian ingin tulisan kalian bermanfaat untuk orang lain. Setelah kalian mempelajari materi hari ini, kalian harus mencoba membuat teks laporan hasil observasi. Demikian penjelasan kali ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Jangan lupa senyum manis untuk hari ini ya. Selalu semangat belajarnya.